Hai teman-teman, perkenalkan saya Mercy Elmusu, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Oke, hari ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini sangat berguna bagi kita yang sedang mengajar atau calon-calon pengajar, agar setiap tujuan pembelajaran yang kita terapkan yaitu tercapai. Nah, ada banyak strategi pembelajaran teman-teman, tetapi kita akan membahas hanya satu strategi pembelajaran saja, yaitu strategi pembelajaran komparatif. Namun sebelum kita masuk pada strategi pembelajaran komparatif, kita harus tahu dulu apa pengertian dari strategi pembelajaran itu. Nah, strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk meraih tujuan pendidikan tertentu. Nah teman-teman, strategi pembelajaran ini perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan sehingga tujuan dari pendidikan itu tercapai. Nah, setelah kita mengetahui teman-teman pengertian dari strategi pembelajaran, maka kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran komparatif. Nah, setelah itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari strategi pembelajaran komparatif. Nah, strategi pembelajaran komparatif atau SPK merupakan model pembelajaran mengenai sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yaitu kemampuan yang berbeda-beda seperti kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Nah, dalam setiap kelompok itu teman-teman, misalnya di dalam satu kelompok itu pasti ada yang berbeda-beda prestasi mereka, jenis kelamin, ras mereka atau suku. Nah, itu sehingga dibuat tim-tim kecil di dalam kelas. Nah, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Nah, dalam strategi pembelajaran komparatif ini teman-teman, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok, atau setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut menggunakan prestasi yang disyaratkan. Oke, setelah kita mengetahui apa itu strategi pembelajaran komparatif, kita harus tahu juga ciri-ciri dari strategi pembelajaran komparatif. Ciri-ciri strategi pembelajaran komparatif ada 5 ciri. Yang pertama yaitu setiap anggota memiliki peran. Artinya, dalam satu kelompok itu mereka harus berperan aktif mencari solusi melalui mendapat pendapat mereka masing-masing. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Contohnya, menjelaskan bagaimana memecahkan masalah atau mendiskusikan dan menghubungkan semua pendapat-pendapat mereka. Dan yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajar dan juga teman-teman sekelompoknya. Nah, dan yang keempat teman-teman, guru membantu mengembangkan keterampilan personal kelompok. Dan yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Contohnya, guru datang kepada setiap kelompok jika ada yang bertanya dan kurang mengerti dari pembelajaran yang diberikan, maka guru akan berinteraksi kepada kelompok. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu strategi pembelajaran komparatif, kita sudah mengetahui ciri-ciri dari strategi komparatif, dan setelah itu kita harus juga mengetahui apa langkah-langkah. Adakah langkah-langkah strategi pembelajaran komparatif? Yang pastinya ada ya teman-teman, dan di sini kita akan membahas ada 6 langkah-langkah pembelajaran komparatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Artinya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Dan yang kedua, langkah yang kedua, menyampaikan informasi. Artinya, guru memberikan informasi kepada siswa. Dan yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Artinya, guru memberitahu pengelompokan siswa. Nah, di sini guru yang mengatur setiap kelompok-kelompok
belajar yang akan diterapkan di dalam kelas. Dan yang keempat, membimbing kelompok belajar. Artinya guru memotivasi, memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar kelompok. Dan yang kelima, yaitu evaluasi. Artinya guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Dan yang keenam, berikan penghargaan. Artinya guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok, sehingga guru memberikan penghargaan kepada siswa atau setiap kelompok. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui langkah-langkahnya, yang pastinya dalam setiap strategi pembelajaran ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, di sini strategi pembelajaran komparatif ada kelemahan dan kelebihannya. Maka dari itu mari kita belajar mengenai kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama kita akan membahas apa saja kelebihan dari strategi komparatif. Yang pertama, melalui model pembelajaran komparatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru. Artinya siswa dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Artinya siswa lebih banyak mendapatkan pengetahuan baru ketika mereka itu mencari informasi sendiri melalui berbagai sumber, sehingga peningkatan prestasi mereka itu sangat meningkat. Nah, yang ketiga, mengembangkan sikap kepemimpinan. Artinya teman-teman, di dalam setiap kelompok mereka akan bertanggung jawab terhadap kelompok mereka, sehingga sifat kepemimpinan mereka itu semakin meningkat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kelemahan dari strategi pembelajaran komparatif, pastinya kita harus belajar tentang kelemahannya. Yang pertama, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Artinya hanya satu yang kadang berbicara dan yang lainnya menjadi diam. Kita bisa menemukan di dalam kelas biasanya kalau dalam membentuk suatu kelompok hanya ada satu siswa saja atau beberapa siswa saja yang aktif dalam kelompok atau yang aktif dalam berbicara. Nah, sehingga teman-teman yang lainnya menjadi diam. Dan yang kedua teman-teman, menuntut siswa sifat tertentu pada siswa, yaitu menuntut sifat tertentu pada siswa, yaitu misalnya sifat suka belajar bersama. Nah teman-teman, di sini kelemahan strategi pembelajaran komparatif menuntut siswa yang jarang atau kurang suka terhadap belajar bersama, tetapi di sini dituntut untuk belajar bersama. Nah yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Kebanyakan ketika diskusi banyak sekali yang didiskusikan dan waktu terbuang, sehingga kurikulum itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan targetnya kurang tepat dengan waktu yang ditentukan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran komparatif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kasih dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.